Pemutusan kerjasama antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit yang terbukti melakukan kecurangan kerap menjadi sorotan publik. Di satu sisi, langkah ini memperlihatkan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan. Namun di sisi lain, persoalan ini jauh lebih rumit karena menyangkut kepentingan pasien, tenaga medis, hingga keberlangsungan sistem kesehatan nasional. Kasus manipulasi data pasien atau klaim fiktif jelas mencederai kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Sebagai institusi yang seharusnya menjunjung tinggi etika, tindakan semacam ini tidak dapat dibenarkan. Namun pertanyaan yang muncul adalah, mengapa rumah sakit bisa sampai melakukan praktik tersebut? Salah satu penyebabnya adalah plafon pembiayaan BPJS Kesehatan yang dinilai terlalu rendah dibanding biaya operasional, terutama untuk layanan rawat inap dan tindakan medis yang kompleks. Tekanan finansial ini mendorong sebagian rumah sakit mencari cara pintas dengan melakukan kecurangan. Kondisi ini tidak hanya merugikan rumah sakit, tetapi juga berdampak pada pasien, misalnya dalam bentuk layanan yang kurang optimal atau perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien umum. Selain itu, BPJS Kesehatan sendiri masih menghadapi tantangan dalam hal tata kelola dan pengawasan. Sistem klaim yang berbelit serta pencairan dana yang lambat sering menimbulkan kesulitan arus kas bagi rumah sakit. Akibatnya, ketika BPJS memutus kerjasama, pasien justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka yang membutuhkan layanan berkelanjutan seperti cuci darah atau kemoterapi terpaksa berpindah rumah sakit dengan risiko kesehatan yang semakin besar. Dampak lain dari pemutusan kontrak adalah menurunnya angka keterisian tempat tidur, BOR, yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja tenaga medis. Padahal, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya tidak terlibat dalam keputusan manajemen yang melakukan kecurangan. Menjadikan mereka korban jelas tidak adil, apalagi mengingat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menjamin perlindungan bagi tenaga kesehatan. Meski demikian, tidak bisa diabaikan bahwa BPJS Kesehatan telah berperan besar dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Agar program ini berjalan lebih baik, ke depan diperlukan penetapan plafon pembiayaan yang lebih realistis sesuai kebutuhan lapangan, perbaikan sistem klaim agar lebih cepat dan akurat, serta peningkatan pengawasan. Kolaborasi antara BPJS dan rumah sakit juga harus diperkuat, misalnya dengan membentuk tim pengawas atau unit anti-fraud di tiap fasilitas kesehatan. BPJS bisa mensimulasikan rumah sakit ideal sebagai acuan perawatan medis dan model pembiayaan sehingga bisa memunculkan pembiayaan yang realistis terhadap perawatan pasien dan kesejahteraan pegawai, serta ada keuntungan rumah sakit. Pada akhirnya, memutus kerjasama hanyalah solusi sementara. Sistem kesehatan yang ideal adalah sistem yang membangun sinergi dan dukungan, bukan sekadar memberi sanksi. Dr. Bisma Bratayatnya, SPOG.